Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, arsip juara, gaspol. Kembali lagi di acara, bukan inspeksi. Kita ada di acara bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Betul, bersama Nur Fitriana Dewi dan saya Andika Muharmansyah. Kita mau wawancara siapa sih sekarang? Kali ini di season 2 ya. Iya. Season 2 berarti episode baru. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Kepala Disposipda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko. Waktu season 1 udah ya Bapak ya. Sekarang kita ke Bapak lagi. Pertama, ada apa sih Bapak sekarang? Apakah ada update? Apakah Bapak udah menjabat lebih dari setahun kan? Iya, kita tanya dulu apa yang terupdate. Iya. Terus pokoknya kita lebih mengulik Bapak yang lebih dalam lagi. Sekarang kita cari dulu langsung Bapaknya. Cari gimana? Ada di mana Bapak, kita cari dulu. Oh ya, kita ke ruangannya TUPIM dulu. Oke. Let's go. Assalamualaikum. Kita mau ngobrol sama Bapak buat podcast. Bapaknya ada nggak? Oh, bapaknya lagi keluar. Kemana? Kemana ya? Tadi kayaknya bawa kanvas gitu, mau melukis. Bapak melukis? Tapi biasanya tahu nggak melukis di mana? Lokasinya gitu di mana? Biasanya di lantai 4 perpustakaan. Ya udah, berarti kita harus samperin aja ke sana kan. Udah. Hatur nuhun Kang Eja. Hey guys. Ya di sini. Kita coba lihat juga, coba di sini. Kalian di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, izin Bapak punten. Assalamualaikum. Tadi kita cari ke bawah Pak, kata Kang Dede ternyata Bapak ada di aula. Jadi Kang Dika sama Mbak Fitri, saya hari ini pengen mencari sesuatu yang baru, duduk di sini menyendiri sambil melukis. Oh, mantap. View-nya enak loh, lihat keluar, wah. Lihat kota Bandung ya Pak ya? Yang cerah begitu, tapi sambil melukis sesuatu yang bagi saya sangat nyaman dan dapat dinikmati dengan. Benar sekali Pak. Kita kesini mau ngobrol. Ngobrol sih, tapi kita sebelumnya ganggu nih Pak. Enggak Pak, kalau saya sama sekali enggak, ini santai Pak. Oh, santai, siap kalau gitu. Kita sambil ngobrol ya Pak ya? Sambil nulis, sambil ngobrol ya Pak ya? Dibincang superstar. Kalau tidak keberatan saya sambil melukis juga. Oh, nggak apa-apa Pak, kita nggak keberatan. Oke, warga Jabar, selamat pagi. Dan sekarang nih kita sudah bersama dengan Kepala Disposipda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA, yang kebetulan lagi melukis kita ganggu, punten Pak. Sebenarnya bukan melukis ini, cuma membuat sebuah sketsa lalu diwarnain. Oh. Kalau melukis itu bidangnya besar ya, terus ada figur yang gambarnya ada konsep dan tema khusus. Ini hanya khusus gambar tangan ini. Enggak, segitu juga Pak, saya mah nggak bisa Pak. Tapi kalau boleh tahu sejak kapan sih Pak? Hobi. Apa hobi melukis atau menggambar? Apa dulu waktu kecil sering nyoret-nyoret di tembok Ya. rumah? Kayak anak saya kan sering kayak Ini menarik saya ceritain ya. Iya. Bapak saya itu senang melukis. Dan ketika beliau sedang melukis, beliau tentara. Tapi hobinya melukis. Ketika sedang melukis, saya ikut melihat beliau melukis ya. Selama-lama kita nyoba-nyoba gambar ya. Dan saya sedang baca komik. Nah, di situ mulai gabung kan, komik zaman dulu itu komik adalah pengganti kalau sekarang gadget ya. Iya, betul. benar. Pilihannya cuma ya lihat komik lah. Nah, di situ saya mulai mencoba-coba dan ternyata memang saya punya hobi melukis itu karena nurun orang tua. Oh, jadi otodidak udah turun ya Pak mungkin ya? Betul. Dan otodidak Pak. Otodidak walaupun saya, nah ini sedikit cerita ya. Bukan pamer lah. Waktu SMP ada lomba menggambar dan saya menang. Hadiahnya apa? Luar biasa. Ada kursus di dulu. Kos gitu. Bukan PDK, ya Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan ya. Mereka bikin kursus nirupa, khusus untuk anak-anak SMP. Saya SMP di Ambon tuh. Dapat kursus setiap minggu itu, setiap hari Kamis kami ke
pusat seninya Iya. Provinsi Maluku. Iya. Waktu itu di Ambon ya, karena saya lahir di Ambon dan SMP saya masih di Ambon. Kami yang terpilih dari sekolah-sekolah SMP itu datang ke sana tuh belajar seni rupa. Jadi kalau bilang otodidak sama sekali juga tidak. Saya juga belajar sedikit. Oh, ada. Bikin membuat patung, membuat topeng dari kertas koran. Semua oke. termasuk melukis. Dan itu yang membuat saya jadi kepengen jadi mahasiswa seni rupa. Begitu pindah ke Pulau Jawa, ke Bandung lagi, saya ingin dari SMA saya lanjutin ke seni rupa ITB. Maunya, tapi maunya. gagal. Gagal. Alhamdulillah gagal ya. Iya bener Pak. Ya, kalau enggak saya nggak jadi kepala dinas. Betul. Berarti like father like son, Fit. Iya, Istilahnya itu. bener. Tahu nggak artinya apa? Tahu, itulah. Jadi Pak, berarti Bapak tuh kan kalau dihitung secara waktu Bapak di Dispusipda itu mungkin kira-kira sekitar 1 tahun lebih ya Pak ya? Tepatnya 1 tahun Tapi 7 bulan. 7 bulan. Oh, Tapi cocok, Fit, di sini kan. Cocok memang. Apalagi perpustakaan sepi gitu ya, sesuai dengan nama Bapak. Betul. Hening. Itu sesuatu yang seperti kebetulan. Tapi katanya kan tidak ada kebetulan di dunia ini. Iya. Semuanya Sesuatu sudah yang ditakdirkan, dari- betul. Banyak ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak untuk menyalurkan hobi ini. Betul. Salah satunya. Dan ini kenapa saya ngapain gambar tangan itu? Nah, iya. Iya, nah itu yang mau saya tanyakan Pak. Apa itu makna dan Sebenarnya filosofinya? Lepas dari Jawa Barat punya simbol Jabar juara ya. Benar. Itu mengepalkan tangan itu menambah semangat. Semangat ya. Nggak mungkin orang loyo, yuk kita semangat, tangannya nggak akan begini, loyo gitu. Dengan begini, insya Allah orang jadi semangat. Dan saya termasuk menganggap bahwa simbol itu juga sesuatu yang perlu kita punya. Dan menggambar ini sebagai awal, ini baru awal loh, nanti ada rangkaian series. Rencananya mau Kolase, bikin Pak, apa kayak lagi kolase. Pak? Kayak kolase, bener, kayak kolase. Mau bikin apa lagi rencananya Pak? Habis ini ya kita kan perpustakaan kan, ada Iya. simbolnya perpustakaan tuh logo Literasi ya, oh salam iya. literasi, Salam gitu kan. literasi. Kemudian logo yang segitiga Salam itu, arsip. salam arsip. Satu Oh. lagi mungkin apa ya, salam Pancasila kali, saya nggak tahu ya, masih teka-teki, belum ada inspirasi. Iya. Pas sekarang diwajibkan juga. Kayaknya tambahan itu waktu di Yap. Banyuwangi kemarin. Oh, Rakornas gimana Pak gini Pak? Begini. Salam Pancasilanya. Salam Pancasila. 5 ya. Oh tapi gini ya? Gini. Oh. Soalnya mirip-mirip yang KPK punya, tolak. Korupsi gitu Oh ya. iya betul. Nah, Selama di Dispusipda Pak, berarti udah banyak, mungkin sama setahun lebih Iya. yang udah Bapak program jalankan. Prestasi juga. apalagi. Terus kemarin ke Banyuwangi Ya. meraih Penghargaan. apa ya? Yang Banyuwangi. Penghargaan, ada penghargaan pengawasan kearsipan. oh di bidang kearsipan. Nah, Kearsipan, ya. nah nih Pak, selama 1 tahun 7 bulan itu program apa saja yang sudah terrealisasi dan juga atau terlaksana gitu ya Pak, sama yang masih dalam proses. Satu yang penting ya, bahwa kita itu melakukan transformasi. Kalau kita melihat bahwa bidang tugas kita itu membutuhkan sebuah tantangan baru, carilah cara untuk melihat sisi lain dari yang sudah ada, yang existing. Nah, saya karena senang melukis, seorang pelukis itu pasti punya keinginan untuk mencari kreasi baru. Imajinasinya Betul. tinggi. Imajinasi, betul. Dan pertama yang saya temukan, saya kemudian merenungkan, ini kayaknya logo kita udah bagus ya, Ya. tapi belum ada simbol atau moto ya. Tagline ya. Saya mencoba merenungkan apa esensi dari perpustakaan dan kearsipan. Ternyata 3 dimensi waktu yang lalu, Betul. hari ini dan akan datang. Jadi past, present, and future. Saya mencoba merangkai kata, merumuskannya, ketemu, ya, menjembatani masa lalu ke masa depan. Betul, tepat itu sebenarnya. Ya, itu tepat, cocok untuk perpustakaan, betul. cocok untuk Arsip kearsipan. juga. Dicatatnya di masa lalu bisa berguna untuk di masa depan. Persis, arsip itu disimpan untuk menjaga aset masa depan. Benar cocok. Coba buku ya, kalau buku perpustakaan, buku sumber yang seorang mahasiswa akan jadikan dasar untuk kutipan. Ya. Dia cari bukunya, kok nggak ada di perpustakaan ini? Karena kita nggak peduli tentang buku itu punya manfaat di masa depan. Nah sayangnya kita tidak menghayati itu sebagai sebuah kebutuhan. Padahal 3 dimensi itu sesuatu yang wajar, alamiah, semua orang pasti ingat.
dulu waktu kecil, tumbuh menjadi besar, lalu menua dan akan mati. Ya. Betul. Lahir sampai dengan Meninggal. Wafat gitu. Wafat. Kita ada perjalanan panjang, ada 3 dimensi waktu itu. Jadi pendeknya, yang pertama saya temukan, kita perlu ganti dulu. Tambahkan tagline itu. Terus yang berikutnya, bikin podcast. Salah satunya ini. Podcast. Bener, Pak. Ini ada yang sulit apa? Namanya apa gitu? Iya, bener. Saya mengusulkan nama, kok namanya nggak pas di grup struktural. Iya. Ada yang munculkan ini, dan satu yang akhirnya merumuskan dengan sangat baik sekali, Pak Ateng. Oh, Pak Ateng. Kabit BPBGM waktu itu. Waktu, iya. Iya. Pak Ateng mengusulkan gimana kalau superstar, kan diutak-atik superstar lebih kena dengan akronim yang kalau dipanjangkan lebih enak didengar, sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Betul. Disingkat Superstar. superstar. Lalu saya pikir kalau superstar saja dipikir ini musik semua. Oh ini Pak, lomba nyanyi. Iya bener. Iya kayak kontes itu. Makanya perlu kita tambah podcast itu bincang superstar. Iya. Lalu hal lainnya yang penting adalah bahwa kita ini punya kewajiban untuk tidak hanya mengedepankan salah satu, mengabaikan yang lain. Betul. Di sini ada 2, perpustakaan dan kearsipan. Kalau kita bilang perpustakaan, dengan sendiri sudah orang udah kenal ya. Iya. Iya. Pengunjungnya banyak. Betul. Kearsipan gimana? Ah, Ini nggak betul. imbang. Maka saya pikir ada prinsip kita harus juga mengangkat kearsipan. Dan alhamdulillah ada perubahan. Sebelumnya ada Laparmas namanya ya. Oh iya, Ya, jadi ya, sekarang itu apa ya namanya? Pusaka. Pusaka. Itu Betul. menggabungkan antara Laparmas dengan satu lagi apa itu? Ladies oke. Ladies Ladies Oke. Yang digitalisasi arsip gitu ya. Dari sisi akronim, Pak Gubernur mengingatkan jangan sembarangan bikin akronim, itu nanti ini kantor image-nya benar. Oh. Mendengarnya aja orang udah risih. Contohnya ada salah satu perangkat daerah punya Boleh disebut Pak? Boleh. Apa? berbulu apa? Bulu babe. Bulu babe. Sorry aja ya PD-nya. Contoh itu. Contoh. Mendengar aja orang udah memang kedengarannya lucu ya, cuma Iya. Imajinasinya jadi liar. kan pemerintah harus formal. Iya, betul. Kayaknya benar kata Pak Gubernur, jangan menggunakan akronim yang justru punya image yang kemana-mana. Gitu. Iya. Iya, betul. Nah dari sana kemudian adalah wajib. Wajib. Makanan. WAJJ. Itu Imagine- wakaf buku Jabar Jabar Juara. Tahu. Ya, Jabar Juara. Ini konsep yang sangat bagus dan kalau mungkin kita perlu sesi khusus untuk bicara ini ya. Ya mungkin Wajib. diundang kabitnya juga Pak. Wah, Bisa. betul, nanti kita bincang lebih banyak untuk Iya. mendalami tentang wajib. Wajib. Karena konsep ini melibatkan masyarakat. Oh. Jadi pengadaan buku selama ini dari APBD. Ya. Tapi kalau orang kita beli kesempatan untuk wakaf, Iya. orang merasa wah saya mewakafkan harta saya dalam bentuk buku Iya. wadahi, difasilitasi oleh Disposibda. Jadi untuk masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Dari Persis. ya benar. Kayak jargon PR, Apa tuh? koran pikiran rakyat juga. Tapi dikelola oleh kita hanya penyambung ya Pak ya? Penyambung. Iya, Pak ya? Penyambung. Ya. Kita cari mana yang membutuhkan, siapa aja, taman bacaan, perpustakaan, Ya. seperti Enggak, itu. ya Terus yang komunitas-komunitas. nyumbang boleh siapa aja Pak? Kalau itu ya? yang nyumbang ASN, semua. ASN ya, Yang Pak. pertama kita contohkan ASN. ASN. Dan itu Pak Gubernur punya program yang sangat bagus yang kita layak dan wajib teruskan. Kenapa? Karena ASN itu sudah dapat banyak keuntungan. Kita kerja digaji pada saat Covid kemarin orang lain susah, Oh kita iya, dapat. betul, lancar. Tapi apakah terpikir oleh kita selain zakat, bisa nggak Anda mewakafkan sebagian rezeki Anda Dalam bentuk menyumbang buku. Ya, benar. Dan kemarin sudah terkumpul 2022 itu tercatat 28.000, Iya, hampir 29.000. Dan itu Pak, yang permohonan hibah bukunya tuh waiting list Pak. Karena kan saya termasuk apa yang dapat surat dari Bapak kan ya, itunya. Buset, ini banyak banget Bener, itu waiting Jawa Barat list. tuh banyak ya Pak yang membutuhkan Banyak buku kan gitu nggak ya? cuman instansi yang misalkan sekolah atau apa yang butuh, komunitas juga butuh, taman baca juga butuh, banyak Saya juga yang di butuh rumah buku. butuh. Boleh mengajukan permohonan. jadi termasuk ini ya, mustahik gitu. Tapi bukunya kalau kan istilahnya kan wakaf, nanti disangkanya Al-Quran, tapi enggak ya Pak ya? Enggak, Kita harus hibah meluruskan ya. kembali wakaf itu tidak hanya dalam bentuk Al-Quran ya, tapi wakaf yang kita berikan itu sesuatu yang kita lepas
orang mewakafkan tanah untuk masjid, itu sampai kapanpun dia masjid itu dipakai, itu ibadah itu pahalanya mengalir terus. Ini Insya sama Allah. gitu. Insya Allah kalau dibaca bukunya Nah. dan bermanfaat. Dan itu jadi amal jariah, ibadah. amal jariah ya Pak, sampai Nah, kita wafat juga pahalanya tetap mengalir. Ngalir terus. Nah itu yang saya inginkan ya, kita mengkampanyekan literasi dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami, dan itu mudah-mudahan juga akan menjadi kepentingan bersama. Ada lagi yang berikutnya. Apa tuh, Pak? Klasik itu kampanye literasi dan arsip serta musik ya, dan musik ya. Musik. Kampanye apa? Kampanye literasi, arsip dan musik. Kampanye Itu literasi, apa sih? arsip dan musik. Itu apa tuh Pak? Nah, orang itu kalau dengar perpustakaan udah alergi, saya nggak minat baca buku. Tapi kalau itu dibikin stage-nya, event-nya dalam bentuk yang menarik ya, di situ tidak hanya stage untuk biasanya orang sambutan pidato, Betul. itu kan bosan Kaku gitu ya, Kaku, Pak. bener. Nah, di situ cair. Tempatnya juga nggak jauh-jauh di lobi kantor kita. Oh. Kita akan mulai nanti akhir Juni. Oh, jadi belum terlaksana ini Pak. Belum. Oh, jadi ini salah satu Tapi program. Spill dong Pak, spill. Iya, jadi di spill. Spill. Tapi kan ini tergantung tayang podcastnya kapan. Harus sebelum Biar klasik. penasaran. Iya. Biar penasaran nungguin gitu. Iya, benar. Nah, tapi ini satu dari yang lain. Adalah yang lain itu gini, kita mencoba untuk mengingatkan bahwa kita punya mitra IKAPI. Sebenarnya konsep ini sudah dilakukan dengan memberikan kesempatan buku murah ya. Pameran buku, bazar buku Bahasa murah. buku murah. Memang Iya. ini harus dikampanyekan lebih jauh supaya ada keterlibatan kabupaten kota dan toko buku, penerbit ya, agar terlibat mengkampanyekan bersama dan kita juga bantu. Pengisinya ini Di Pak. klasik itu kan tadi aja dari singkatannya literasi, Kampanye, literasi, arsip dan musik. Berarti ada live musik. Ada live musik, Wah, pasti itu kan udah itu. Organ udah. tunggal enggak ya? Bukan? Kalau organ tunggal mau untuk pesta. Ya, Kalau benar. kita utamakan yang klasik pakai akustik. Oh. Tapi tidak tertutup peluang juga kita pakai yang elektronik ya. Tapi ini pengisinya Pak siapa Pak? Pertama yang Bapak? kondisinya adalah internal diskusi kita dulu. Yang punya talenta-talenta menarik untuk kita berikan. Bapak tahu. mau nyanyi? Saya termasuk salah satu yang mudah-mudahan masuk daftar untuk bisa dulu. Bapak ikut Panitia. audisi Pak. Udah audisi Ya, dulu. udah audisi. Itu audisi dulu ya. Kepala dinasnya audisi. Ya, ikut audisi dan kasih golden buzzer. Ya Golden Buzzer yang lagi viral sekarang. Mungkin ada live musik. Ya mungkin kayak di kafe-kafe gitu ya Pak ya. Konsepnya ya nggak jauh ya. Duduk kayak begini juga nih. Duduk, Sambil terus gitar, ada nyanyi. live musik, Live. terus ada pertunjukan lain mungkin yang tentang kampanye Literasi ya, mungkin Pak. tentang literasi Kalau kita sama kan lihat arsip. suka di acara Pusling itu ada storytelling, Ada sulap, magic show. mungkin Nah, seperti ada juga baca puisi. Kemudian Oh, baca ada satu yang puisi. penting, kita berikan panggung untuk seniman musik tradisional. Oh. Nanti pemain calung ya, pemain musik angklung itu kita kasih kesempatan untuk ikut manggung. Awalnya ini hanya ya boleh dibilang inisiatif internal yang belum ada sponsornya. Iya. Mudah-mudahan setelah ini mulai ada Amin. sponsor ya. Dan Amin. itu juga masih kosong Pak. ada ini juga ada rencana nanti kita keliling ke kabupaten kota. Oh, jadi Roadshow. konsepnya kayak roadshow safari gitu, safari ya. So, dan satu yang paling penting, ketika ada pusling di situ, nah di situ ada klasik. Klasik. Oh, iya iya. ditempel. Jadi buku kalau misalkan kita ke sekolah anak-anak baca buku sambil menikmati musik ya. Benar sekali. Oke. Jadi pokoknya diskusi Davagansa. Oh, iya. Tapi itu nanti nextnya itu misalkan kalau kita safari keluar, yang di luar misalkan anak-anak sekolah bisa ikut serta dalam mengisi Ikut acara itu tampil atau ya ikut tampil nggak? Sangat besar peluang. Kita mengajak dulu yang duta baca. Ya. Oh. Anak-anak duta baca yang punya talenta, silakan ini panggung untuk Anda juga. Oh iya. Kita berdayakan mereka. Oh iya Tapi benar. intinya ini kampanye, jadi masyarakat jadi tahu kita mengajak orang untuk baca buku, gemari baca buku. Cuma caranya jauh lebih cair, Lebih cair. ringan dan mudah untuk dicerna masyarakat. Dan audiensnya tadi yang jelas anak-anak mahasiswa, anak SMA ya, agar mereka sadar bahwa ini anak-anak yang di dunia pendidikan jangan abaikan untuk membaca buku gitu. Dan kita mengajaknya dengan fun ya Pak. Fun, Betul, bener betul. fun. Having fun. Having fun. Dan
nanti berhadiah. Ada Pak. Ada hadiahnya. Bisa dong ikutan. Handphone kayaknya. iPhone. Spill juga yang membocorin juga tentang kita punya bikin satu ya terinspirasi dari Amazing Race. Nah lihat kan di Apa tuh Pak? Amazing Race Apa tuh? yang nyari jejak. nyari jejak lah. Terus kita mencari, ada petunjuknya, ada clue. Nah. Gitu. Oh. Itu dengan perpustakaan. Kita kan punya 3 lantai ya Ya. untuk perpustakaan. Itu ada anak, remaja sama dewasa. Dewasa. Nanti ada kuis ya, cari jejak, cari buku ini, kutipannya tentang ini dari siapa itu ada di buku itu. Coba cari buku itu, terus cari kutipan itu. Wah. Dia kan baca, dibuka terus itu di halaman berapa, itu yang perlu kita cari. Kuisnya salah satunya itu, termasuk kita minta mereka juga mencoba untuk membuat sebuah simpulan bahwa perpustakaan ini, ini apa isinya, nanti kan kok kayak begitu, iya bener, nanti tulis aja bahwa nomor halamannya, nomor ini apa klasifikasi Klasifikasi. itu buku ini adalah klasifikasi nomor ini sampai ini gitu. Nah mereka catat supaya apa? Supaya juga mengedukasi mereka. Iya benar, kebayang sih Pak. Semacam Amazing Race itu dan nanti berhadiah. Ini mengedukasi pesertanya untuk mengenalkan perpustakaan ya Pak ya. Iya. Perpustakaan itu. Sambil Ya, penyemangat lah ya dia. dia. Sini ya, Pak. Iya benar. Walaupun saya lihat ya sekarang kalau di Instagram kita yang datang ke perpustakaan dan kearsipan banyak terus sih. Banyak sih tiap hari kunjungan itu. luar biasa. Bapak terima tiap permintaan kunjungan berapa Pak sehari? Terus-terusan kali ya Pak? ada musimnya, musim anak liburan, Iya, sekolah liburan. benar. Itu peningkatan keinginan untuk datang berkunjung. Kemarin kan kalau pas pandemi kan kita kunjungan sempat ini ya Pak, sempat Virtual, dibatasi kan virtual. dan virtual juga. Sekarang setelah pandemi, waduh itu jumlah yang datangnya juga satu Ada sekolah ininya juga, kayaknya. ada istilahnya kita wisata arsip. Oh, wisata Arsip dan arsip. perpustakaan. Oh, oke, Sering kita spill juga kan. Iya Waktu sih. Ramadan kemarin, teman-teman dari bidang PPK ada libur namanya. Oh iya, iya. kita sempat tuh di sana. Nah, Literasi ngabuburit. Ngabuburitnya teh baca. Read, sekarang jadi liburnya beda lagi, Bari Ulin. Oh, literasi Bari Ulin. Itu di Literasi tetap Pak, keliling. tetap di Gasibu lagi ya Pak? Keliling. Jadi Oh. ini kita coba kawinkan. Ya, nanti klasik ada situ, libur ada, puzzling ada. Wah, Dan apalagi yang bener. mungkin hiburan untuk yang storytelling tadi ya. Iya. Jadi makanya mungkin seru sih Pak. iya bisa Paket dibilang lengkap Pak. Paket lengkap. Paket lengkap. Gak sabar. Pengen cepet-cepet tanggal 27 Pak. Jadi ini si panitia. Pengen jalan-jalan. dan yang sudah daftar untuk mengajukan untuk yang pertama adalah Kabupaten Bandung. Mereka minta nanti sesi pertama roadshow-nya ke Kabupaten Bandung. Wih, siap Pak kita siap. Siapa main, Wit? Ingetin, betul, nanti ada kita bikin ini juga bincang superstar lokal. Oh. Undang pembicara lokal di situ. Mungkin kepala Oh, dinas oke. di sana. Kepala dinas atau Oh, pemuka iya. masyarakat situ untuk diajak ngobrol. Bener juga Bapak. Jalan-jalan. Literasi Vagansa lah. Iya Ya. bener. Jadi semua Bagus. all ada di situ. All in one ya. Inspeksi masuk juga. Masuk nanti Inspeksi jadi di juga bisa, lapangan betul, inspeksi. bisa. Nah, cuma itu nanti paket besarnya apabila kita sudah berhasil di yang pertama. Ya, Atau benar. Kita kawinkan semua, kita tunjukin bukan menyaingi saling loh, bukan. Gua. Woi bener. enggak. Iya iya. Saya nggak mau nyebut. Kan Tiba-tiba Bapak yang nyebut. kita Kalau saring kan kita kan namanya semua tadi OPD, semua OPD. kalau Ya, kita mah kalau kan ini hanya enggak hanya diskusipda aja. Inspirasi dari saling. Saling. Iya. Inspirasinya. amati, tiru dan modifikasi. Benar, kita namanya juga literasi apa? Vagansa kan Vagansa, tadi. iya. Dan ini nanti kedepannya dengan cara seperti itu mudah-mudahan diskusi udah keren lah. Amin. Oke. Itu kayaknya udah baru setahun 7 bulan aja udah ngebut banget ya. Ngebut ya, banget, Pak. Wah, Ngebut luar banget. biasa, Apa Pak. sih Pak ininya Pak? Saya mau kasih sharing ke teman-teman semua di luar sana bahwa kita harus ubah pemikiran tentang perpustakaan itu boring, tidak menyenangkan. Terus Arsip. kearsipan itu sesuatu yang sudahlah dengar kata arsip aja orang udah nggak pengen tahu. Dengan cara apa? Dengan cara memahami bahwa tanpa perpustakaan dan tanpa arsip banyak hal yang Nothing ya, sulit Pak. untuk Sulit. nothing, ya. Tapi caranya seperti apa? Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Betul. Teman-teman diskusi harus sadar bahwa
arsip dinamis. Makanya saya punya keinginan, kayaknya kita harus luruskan pemahaman orang tentang arsip. Setelah saya di sini 1 tahun 7 bulan ya, ternyata orang salah memahami arsip. Arsip itu dianggap arsip statis. Oh, arsip lampau ya Pak, sejarah. Semua Oh, sudah iya. tersimpan dan nggak perlu Dibuka-buka lagi. Nggak perlu dibuka lagi. Berdebu aja. Padahal Ternyata arsip dinamis itu ketika orang bikin surat, ya draft surat, dia sudah menciptakan arsip. iya. Surat cinta saya aja dia. Hanya satu pemahaman yang salah tentang arsip dinamis. Dikiranya proses menggunakan aplikasi Digital. digital untuk Iya. processing Iya. surat menyurat itu office automation. Bukan, di dalamnya itu arsip. Prinsip kearsipan itu pengelolaan data dokumen Iya. untuk dikelola secara benar ya. Untuk kemudian hari akan diambil itu ada tata cara kearsipan yang berlaku di situ. Nah, meluruskan ini kampanye yang harus kita lakukan. Iya, benar-benar Pak. Kampanyenya apa? Caranya Salah sekarang kan satu. sudah zaman digital ya, Iya. disrupsi digital. Kita ajak orang untuk membuka mata. Oh kalau gitu, sejak saya di kantor saya memulai membuat surat itu arsip. Iya, karena itu arsip dinamis. Iya. Nah, arsip dinamis itu kewajiban Anda untuk memelihara dan mengelolanya. Dan yang membuatnya tuh disebutnya pencipta arsip Pencipta ya Pak. arsip. Nah, kita edukasi masyarakat dengan cara ini lebih sangat. Sehingga jangan memandang sepele diskusi kalau klasifikasi arsip, tata naskah dinas tidak dikelola dengan baik, walaupun sekarang udah tanda tangan elektronik. Saya pernah kecolongan loh. Sebagai pimpinan saya nggak tahu tiba-tiba surat nyelonong ya. Memang tanda tangannya gampang kan. Udah setuju. Tahu-tahu ada masalah karena tidak dijelaskan bahwa surat itu ada embel-embelnya dengan pihak lain. Nah, agar itu tidak terulang tentu kita harus sadar bahwa sebagai pimpinan jangan mengira bahwa semua urusan beres dengan teknologi, nggak bisa. Saya punya pengalaman itu sehingga ketika ada surat yang harus saya setujui, saya minta saya baca dulu untuk saya setujui kemudian. Kelihatannya ada tambahan birokrasi, enggak. Itu prevention. Jadi jangan sampai itu terulang kembali. Dan saya ingin sampaikan ya bahwa 1 tahun 7 bulan saya di sini, kok saya jadi menyenangi itu dan saya punya sebuah ekspektasi baru. Apakah karir berikut saya di sini ya? Dan alhamdulillah ternyata Allah izinkan sudah tahap pertama sudah saya lalui. Saya lulus uji kompetensi untuk pustakawan ahli utama. Mantap. Tinggal insya Allah diusulkan ke presiden dan nanti turun persetujuannya pelantikan. Nah saya beralih dari struktural ke fungsional. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Dan nanti jadi seniman juga. Nanti itu kan kecil. tambah Nanti besar, yang tambah- besar. Nanti dinding-dinding bisa. Poster kayak poster film gitu. Iya. Dinding-dinding disposibel yang masih kosong bisa Bapak Nah, isi itu tantangan gitu lain. ya. Jadi Banyak ya di sini kosong-kosong ya. Banyak, masih banyak, Saya Pak. ngelukis dah saya tulisannya jelek. dan saya melihat bahwa coba optimis melihat masa depan. Jangan memandang masa depan itu sesuatu yang buram dan kita kehilangan harapan. Karena harapan itulah satu-satunya yang membuat kita semangat untuk menghadapi hari esok. Itu kata-kata puitis ya. Itu quotation dari Itu saya. quotes nanti bisa di akhir editor tambahin. di akhir ini ya, akhir scene. Kayaknya ada jargon lain juga. Pak, ada ini nggak Pak? Ada Bapak tuh kan sekarang tuh lagi seneng kebut-kebutan tuh Pak. Wah. Iya ngebut Programnya ngebut, program. programnya ngebut, prestasinya ngebut, Itu masih- apalagi masih yang koma ya tadi masih ya. ngebut nih. Saya sudah pikir udah titik tuh. Apalagi nih Pak yang ngebut, yang lagi Ini disenangi. menarik nih. Kebut-kebutan di dunia maya, kebut-kebutan di dalam fantasi. Boleh. Tapi kebut-kebutan dalam melaksanakan tugas itu penting. Kita perlu akselerasi untuk mencapai tujuan dari penugasan kita. Iya. Nah, di diskusi kita bersama melihat supaya arsip dan perpustakaan tidak dianggap sepele, maka kita punya jargon gaspol. Gimana Pak? Gaspolnya? Gaspol. Gaspol. Jadi dua ya kayak. Jadi kayak kita sedang pegang apa ini namanya setir Gas, ya. apa bukan setir. Stang. Stang. Mesin isi mah trotol. Sorry. Itu di launchingnya kapan waktu gaspol? Jadi gaspol itu bukan gaspol dalam pengertian gaspol
yang Ngebut gas, ngepol yang gitu. realis ya. Iya. Jadi gaspol itu singkatan. Oh. singkatan. GAS itu adalah gerakan arsip selamat. Wah, Wah, apa itu arsip selamat? Tadi kita mengkampanyekan bahwa jangan sepelekan arsip. Kita bersama-sama tahu bahwa kita bersama-sama harus memuliakan, meninggikan status arsip, sehingga meremehkan arsip itu celaka. Tinggal tunggu waktu hancur gitu. Nah, kemudian yang POL itu perpustakaan optimalkan literasi. Jadi perlu ya tahu bahwa literasi itu harus kembali lagi ke home base-nya di perpustakaan. Iya. Jadi perpustakaannya harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan SNP. Harus ada akreditasinya, dan di sana kita perbaiki perpustakaan supaya tidak membosankan. Tuh gimana sih? Apa cuma orang datang loh arsipnya apa, rak bukunya berdebu, nggak pernah dibersihkan. Tapi di sana bisa buat hal yang lebih menarik, ada ruang untuk diskusi, kalau ada fasilitas untuk co-working space misalnya. Oh iya, lagi musim tuh kalau Dan ingat, masyarakat. Perpusnas punya TPBIS. Oh iya. Ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oh, oke. Nah, perpustakaan tempatnya untuk memulai. Karena TPBIS nanti kita bahas terpisah ya. Yeah. TPBIS itu membuat bahwa buku itu sesuatu yang hanya diam di tempat, tapi ketika dibuat ada konsep TPBIS, ada linknya, terutama buku ilmu-ilmu terapan. Tematik gitu. Tematik. Oh iya. Jadi kalau misalnya sektor pertanian misalnya ada buku-buku aplikatif di sektor pertanian yang nantinya akan membantu menjelaskan kepada publik tentang seperti apa cara yang benar untuk mengelola pengolahan pertanian, perikanan, begitu juga untuk yang tata boga ada bukunya. Ada buku Jadi semuanya bersumber dari buku. Persis, buku ilmu terapan tadi dibuat lebih nyata dan akan menjadi sebuah pegangan bahwa orang mencintai buku itu. Kenapa? Karena buku itu punya manfaat. Luar biasa. Tapi itu Fitri mau punya TPBS? bisa nanti dipikirkan. Singkatannya itu bagus Pak, Gaspol gitu Pak. Gerakan Arsip Selamat Perpustakaan Optimalkan Literasi. Dan itu gerakan bersama, bukan gerakan punya diskusi provinsi, enggak. Gerakan bersama kita dengan teman-teman di kabupaten kota, dengan masyarakat umum. Iya. Itu dia tadi apa ya? Gaspol. Ya, jadi bukan gaspol kebut-kebutan di jalan sebenarnya, racing-racingan. Tapi gaspol itu ternyata singkatan dari gerakan Arsip Selamat, Perpustakaan Optimalkan Literasi ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik Pak, ada yang mau Bapak sampaikan nggak ke misalkan apa ya wargi Jabar yang mengajak wargi Jabar untuk Sering-sering ke perpustakaan. mencintai? Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan, tapi biar lebih menarik lagi gitu, menarik mereka. Ada satu hal yang penting ya, bahwa literasi itu kita perlukan untuk membuat indeks pembangunan literasi masyarakat di Indonesia itu naik. Dan tujuannya adalah rata-rata lama sekolah di Indonesia khususnya di Jawa Barat juga akan meningkat. Tapi untuk menuju ke sana, membangun agar orang suka baca buku atau gemar membaca buku, kita harus sadari tidak bisa seperti membalik tangan. Ada sebuah proses, dan prosesnya itu harus dimulai dari kita menganggap itu adalah kewajiban kita bersama. Semua entitas di dalam masyarakat, baik di lingkungan pendidikan, ya, guru, pengelola di sekolah, dan semua dari perguruan tinggi juga, bersama-sama kita rumuskan cara terbaik untuk membuat orang gemar membaca. Memang akhirnya kitalah yang harus menyediakan bahan bacaannya. Kenapa? Karena ada yang beli masyarakat. Buku adalah kebutuhan tersier tingkat 3. Tanpa beli buku pun orang bisa hidup, bisa tetap survive. Tetapi buku mencerahkan orang dari sisi kemampuan dia mencerna kehidupan, lalu meningkatkan kualitas dirinya sebagai seseorang manusia yang bermartabat. Dari buku belajar banyak tentang bagaimana merubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu, dan mencerahkan kita. Nah, karena itu baca buku penting, literasi juga kepentingan kita bersama. Kita majukan dengan cara membuat orang menyenangi baca buku sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kemudian arsip.
arsip juga jangan disepelekan. Tadi, arsip itu bukan hanya arsip statis, tapi arsip dinamis. Kalau Bapak Ibu yang berada di kantor, baik pemerintah maupun swasta, berkecimpung dengan urusan administrasi, Bapak dan Ibu pasti sudah berhubungan dengan arsip. Secara nggak langsung ya Pak? Secara langsung dan tidak langsung. Oh ya, langsung dan tidak langsung. Sehingga jangan sepelekan arsip. Dan sebagai orang pribadi, setiap orang punya data pribadi dalam bentuk ya akte kelahiran, ya ijazah. Oh iya benar. Arsip itu. Arsip. Kalau tidak dijaga dan masya Allah kalau misalnya hilang, alhamdulillah ya, Anda punya kehilangan status. Saya lulusan perguruan tinggi, mana buktinya? Ya, Biasanya nggak ada. Nggak ada bukti jadinya. Ada diragukan. Tetapi untuk memahami arsip dalam pengertian umum, tentu kita harus bersama-sama menyadarkan masyarakat melalui kampanye, melalui gerakan bersama. Sehingga jangan menyepelekan perpustakaan dan buku, juga jangan menyepelekan arsip. Kita bangun bersama untuk meningkatkan kualitas bangsa kita, dan ujung-ujungnya ketika bangsa kita maju, pendidikannya meningkat, insya Allah kita lebih sejahtera. Oke, jadi wargi Jabar. Jadi wargi Jabar yang belum pernah nih sama sekali ke perpustakaan, kita tunggu di perpustakaan di Dispusibda ya. Yang mau tahu arsip juga bisa berkunjung ke sini. Yang mau tahu sejarah atau proses atau mau yang sering kita spill ya, misalkan mau memelihara ya, memperbaiki arsipnya, ijazah, kakak dan lain-lain, bisa ke kita karena ada tadi programnya pusaka gitu ya Pak ya. Iya, betul. Pak, aduh, nggak kerasa ini udah jam. Jadi ngeganggu Bapak, harusnya mah bisa jadi lukisan lebih harusnya banyak. udah, ya benar, terus harusnya bisa lebih cepet, jadi kita ganggu nih Pak. Sampai Pak. Senang sekali, ini pertama kali saya bisa melukis terus diwawancarai. Ini suasananya kan jadi berbeda ya. Iya. Santai ya Pak ya? Lebih santai. Lebih santai. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga nanti satu saat juga tahu bahwa ya seperti inilah Dispusibda hari ini. Ya. Jangan memandang Dispusibda Kaku atau membosankan ya. kolot gitu ya, enggak gitu Kasih ya. sementaranya. Wes, ini simbol dari Jabar Juara tadi ya Pak. Semangat Jabar terus. Juara, semangat berliterasi. Naon sih? Maaf ya. Memang harus ada yang gajeknya gitu. Udah Pit? Udah Pak, sebenarnya Biar kita Bapak masih lanjut, pengen ya. ngobrol sih Pak, pengen dapet ilmunya dari Bapak, tapi Bapak ini belum selesai, bisa menyelesaikan dulu nanti. Saya ucapkan terima kasih di saat saya lagi menyendiri melukis, diganggu dan untuk sesuatu yang mudah-mudahan bisa sharing kepada semua yang mengikuti agar ini jadi ada manfaat ya. Dan tahu, oh Dispusibda Jawa Barat tuh beginilah. Iya. Siap. Sejauh ini seperti ini. Iya. Siap. Mudah-mudahan ini nanti Iya. bisa dipertahankan ya Pak ya. Amin. Amin. Dan diteruskan. Ya, amin. Konsisten. Konsisten. Itu yang susah. Baik Bapak, hatur nuhun. Punten ini udah ganggu sekali lagi kita. Bilang punten. Saya ucapkan terima kasih. Oh, karena sama-sama Bapak. ini adalah kesempatan mengawinkan inspeksi dengan podcast Bincang Superstar. Iya. Inspeksi nanti ada hostnya. Kita udah ada hire yang baru Pak. Oh gitu, ada Iya. regenerasi. Ada regenerasi. Jadi kita bisa fokus di sini. Jadi curhat. Jadi curhat. Ini Nanti, dinamis ini. ya nanti mohon arahannya, nanti bisa sama Bapak Apa? apanya gitu. Jadi Apa penting yang itu- kurang, apa yang harus penting diperbaiki. Itu kontennya, ya. Iya. Kontennya apa? Jadi orang jadi ingin tahu. Ya. Ini nggak perlu bilang perlu like dan subscribe, nggak perlu. Nanti edit. Itu kan tadinya biar kayak YouTuber lain gitu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebelum kita tutup, lupa. Oh iya. Baik wargi Jabar, terima kasih sudah nonton video ini. Pokoknya tetap dukung terus channel YouTube-nya Dispusibda Jabar. Dan Saya Andika Muharmansyah. saya Nur Fitriana Dewi. Dan saya Aning Widiatmoko alias Pak Widi. Kami mohon pamit undur diri. Salam Literasi, arsip, juara, gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.